Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam kenal ya. Hari ini Miss Via akan mengajarkan mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan pola bilangan pada bab pertama. Sebelum kita mulai ke inti, kita harus terlebih dahulu tahu dulu nih, apa sih definisi dari pola bilangan. Setelah itu kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis pola bilangan. Selanjutnya kita akan latihan soal. Yang pertama, apa itu pola bilangan? Kalau di sini kan ada pola, artinya yang teratur. Maka pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Dan juga bisa diartikan sebagai suatu bilangan yang memiliki bentuk teratur. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu sudah termasuk pola bilangan. Karena susunannya itu memiliki bentuk yang teratur. Dan di sini juga ada contoh 2, 4, 6, dan juga 8. Apakah ini termasuk pola bilangan? Kalau kita lihat itu dari pertama, jarak antara 2 ke 4 itu sama-sama ditambah dengan 2. 2 ditambah 2 menghasilkan 4. Dan 4 ke 6 itu dari 4 ditambah dengan 2. Dan juga seterusnya. Maka kalau kita cari angka setelah 8, berapa nilainya? Nah, di sini kita bisa tulis 10. Karena setiap pola untuk menuju pola selanjutnya itu ditambahkan dengan 2. Jadi inilah salah satu contoh dari pola bilangan. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama itu pola bilangan ganjil. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bilangan ganjil itu dimulai dari 1. Di sini ada kelereng, 1 kelereng, 3 kelereng, dan juga ini ada berapa? Ada 5 kelereng, maka bisa kita tulis di sini. 1, 3, dan juga 5. Apakah ini termasuk pola bilangan? Dari 1 ke 3, itu artinya ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 2. Dari 3 ke 5, itu sama-sama ditambah dengan 2. Selanjutnya, kalau pertanyaannya, berapakah jumlah kelereng untuk pola selanjutnya yang ini? Ada berapa kelereng? Ada 7 kelereng. Karena 5 ditambah 2 hasilnya 7. Nah, kalau ini kan masih mudah, yang ditanya pola yang keempat. Lantas bagaimana kalau pertanyaannya itu yang dicari pola ke 100, pola ke 50, atau pola ke 1000? Kan tidak mungkin kita akan mengurutkannya satu persatu. Jadi pada pola bilangan ini ada rumusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Yang mana UN ini adalah suku ke N. Seperti contoh, tentukan suku pola ke 100. Nah, yang Miss katakan tadi, misalkan yang ditanya adalah pola ke 100 pada pola bilangan ganjil. Maka, bisa kita jawab dengan rumus UN sama dengan 2N dikurang 1. Yang mana N di sini kita ganti dengan 100. Maka, U100 sama dengan 2 dikali 100 dikurang dengan 1. Maka, U100 sama dengan 2 dikali 100 itu 200 dan dikurang dengan 1. Maka U100-nya adalah 199. Jadi suku ke 100 itu adalah 199 pada pola bilangan ganjil. Selanjutnya pola bilangan genap. Nah, kalau pola bilangan genap itu yang pertama terdiri dari 2, 4, dan juga 6. 2, 4, dan 6. Untuk menuju pola selanjutnya, itu ditambahkan dengan 2. 2, maka pola selanjutnya, untuk pola keempat, itu ada berapa kelereng? Ya, ada 8 kelereng. Dan selanjutnya, ini juga ada rumusnya, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai tentukan suku ke-50 pada pola bilangan genap. Rumusnya adalah UN sama dengan 2 dikali N, yang mana UN tadi masih tetap suku ke N. Jadi, kita bisa menggantikan setiap nilai N itu dengan pola keberapa pada soal. Contoh,
Misal yang ditanyakan yaitu tentukan suku ke-50 pada pola bilangan genap. Maka N-nya berapa? N-nya kita ganti dengan 50. Artinya U50 sama dengan 2 dikali 50 sama dengan 100. Sampai di sini paham? Mudah kan? Oke, selanjutnya yaitu pola bilangan segitiga. Nah, kalau pola bilangan segitiga di sini masih ada tetap kelereng. Yang pola pertama itu kelerengnya ada berapa? Ada 1. Selanjutnya ada 3 dan juga ada 6. Dari masing-masing pola ini itu jarak dari 1 ke 3 itu ditambah berapa? Ditambah dengan 2. 3 ke 6 itu ditambah dengan 3. Artinya sudah 2, 3, maka di sini 4. 6 ditambah 4 artinya di sini jumlah kelereng untuk pola selanjutnya adalah 10. Dan juga misal yang ditanya itu pola ke 20 atau pola ke 100 masih tetap ada rumus. Dengan rumus pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi dengan 2. UN sama suku ke N. Contoh, tentukan suku ke-15 pada pola bilangan segitiga. Maka N-nya kita ganti dengan 15. Artinya U15 sama dengan 15, buka kurung, N-nya kita ganti dengan 15, 15 ditambah 1. Selanjutnya, 15 tambah 1 ini kita kerjakan terlebih dahulu. 15 tambah 1 itu 16, maka 16 dikali dengan 15 hasilnya 240. 240 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 120. Jadi suku ke-15 pada pola bilangan segitiga itu adalah 120. Selanjutnya, pada pola bilangan persegi. Nah, kalau persegi, ingat ya bentuknya. Pada pola bilangan persegi itu untuk kelereng pertama, itu ada berapa? Ada 1. Untuk pola yang kedua, ada 4. Dan juga untuk pola yang ketiga, itu ada berapa kelereng? Ada 9 kelereng. Maka, kalau kita lihat di sini, jarak antara 1 ke 4 itu 1 ditambah dengan 3. 4 ke 9. Artinya 4 ditambah dengan 5. Kalau di sini sudah 3, di sini 5, artinya di sebelah sini berapa? 7. 9 ditambah 7 hasilnya adalah 16. Jadi untuk pola selanjutnya adalah 16. Dan ini juga pada pola bilangan persegi ada rumusnya juga. UN sama dengan N kuadrat. Ingat ya, UN sama dengan N kuadrat. Contoh, tentukan suku ke-30 pada pola bilangan persegi, artinya N-nya kita ganti dengan 30. U30 sama dengan 30 kuadrat. Hasilnya adalah 900. Maka suku ke-30 pada pola bilangan persegi adalah 900. Selanjutnya kita ke pola bilangan persegi panjang. Kalau tadi persegi, dan ini pola bilangan persegi panjang. Kalau pola bilangan persegi panjang ini dimulai dari 2. Setelah 2 itu 6 dan juga 12. Kalau kita lihat dari pola ini, 2 ke 6. Artinya dia ditambah dengan 4. 6 ke 12, berarti dia ditambah dengan 6. Kalau di sini sudah ada 4, sudah ada 6, artinya di sini 8 kan? Nah, di sini 8, 12 ditambah dengan 8, maka kelereng untuk pola yang keempat adalah 20. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini. Dan untuk rumus pada pola bilangan persegi panjang itu adalah UN sama dengan N, buka kurung, N ditambah 1. Di mana UN itu sama dengan suku ke N. Seperti contoh, tentukan suku ke-9 pada pola persegi panjang. N-nya kita ganti dengan 9, di sini 9, dan N-nya juga kita ganti dengan 9. Yang terlebih dahulu itu kita kerjakan yang di dalam kurung. Maka 9 ditambah 1 itu 10, 10, dan 10 kita kali dengan 9, hasilnya adalah 90.
Maka suku ke-9 pada pola bilangan persegi panjang itu adalah 90. Selanjutnya ada pola bilangan Fibonacci. Nah, kalau pola bilangan Fibonacci ini sepertinya terlihat tidak teratur ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, ini 1 dengan 1. Artinya 1 ditambah 1 menghasilkan 2. Dan 3 ini dari 1 ditambah 2, hasilnya 3. 5 itu dari 2 ditambah dengan 3. Dan 8 itu dari 3 ditambah 5. Artinya untuk pola selanjutnya ini berapa? 8 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 13. Jenis pola yang terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, kalau segitiga Pascal ini, kita buat polanya itu berbentuk segitiga seperti ini. Dan dipagari dengan 1, 1, 1, 1, 1. Selanjutnya, mengapa di sini ada 2? Dari 1 ditambah dengan 1, maka kita tulis di sini 2. 3 ini berasal dari 1 ditambah 2, menghasilkan 3. Dan 3 di sini juga dari 2 ditambah 1. 4 ini dari 1 ditambah 3. Dan 6 itu dari 3 ditambah dengan 3. 4 dari 3 ditambah 1. Sampai seterusnya. Ini hanya contoh saja ya. Dan ini, untuk mencari baris ke n-nya, itu rumusnya adalah 2n dikurang 1. Misal, kita contoh. Untuk yang suku pertama ini, itu 1. Tidak ada lagi kan, maka 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Selanjutnya, ini ada 1 dengan 1, maka 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Artinya, 2 itu pangkat dengan 1. Begitupun juga seterusnya sampai ke bawah. Kalau kita lihat pola yang ini kan 2n pangkat min 1. Yang mana misal kita ambil contoh n-nya itu adalah yang ini, 3. Ini kan suku ketiga kan? 1, 2, 3. Misal kita ambil n-nya ini 3. Maka 2 pangkat 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2 pangkat 2. Sama seperti ini. Nah, untuk latihan soal, agar Miss tahu nih kalian itu sudah mengerti atau belum, bisa kalian kerjakan latihan 1 itu di halaman 5. Kerjakan hanya pada nomor 1 yang bagian A, B, G, H. Dan nomor 4, selanjutnya itu latihan 2 pada nomor 1, 2, dan 3. Dikumpulkan minggu depan via WA. Oke, sekian video dari Miss. Semoga pembelajaran yang Miss berikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan meskipun kita belajarnya tetap di rumah, kalian masih tetap semangat. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.